Kalau saya ngomong itu yang enak itu ngomongnya sampai seumur hidup kayaknya. Sampai seumur hidup. Kalau saya bikin iklan biasanya sampai kiamat, Pak. Lulu. Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jatim News, bertemu dengan saya lagi Muhammad Solihuddin dalam program Mata 4. Nah, produk-produk yang sifatnya inovatif, itu kalau zaman sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, sekarang ini ya kita bisa lihat mungkin produk-produk dalam negeri ya, itu bisa dibilang nggak kalah sama produk-produk dari luar negeri. Nah, kebetulan di depan saya ini ada produk-produk luar biasa yang nanti kita akan bahas ya lebih lanjut bersama dengan ownernya. Nah, di depan saya ini sekarang ada Bapak Muhammad Asrikan. Aslikan. Nah, selamat datang, Bapak. Ya, selamat datang. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bapak Asrikan ini adalah owner dari CV DNA Mulia Jaya. Ya, betul Pak ya? Ya. Nah, CV DNA Mulia Jaya ini bergerak di bidang produk-produk untuk properti Pak ya. Ya. Nah, ini saya mau tanya lebih lanjut ini Pak Muhammad. Saya panggilnya Pak Muhammad apa Pak Asrikan ya? Aslikan aja. Asrikan aja ya. Ya. Nah, ini sebelumnya saya mau tanya ini Pak Asrikan. Nah, CV DNA Mulia Jaya ini, itu memang bergerak di bidang industri properti ya? Sebenarnya kan untuk CV DNA sendiri itu kan untuk produk-produk lem. Oh, produk lem. Khusus untuk lem ya? Iya. Jadi lem yang basicnya itu water base. Dan itu untuk kebutuhan properti ya? Properti, ya. Nah, kan di depan saya ini ada produk mereknya Singaraja Pak ya? Betul. Nah, ini ada Singaraja untuk lem bata ringan. Lem bata ringan, lem pelamir. Lem pelamir untuk yang putih ini ya? Ya. Nah, ini yang lem pelamir sama yang itu lem kayu. Yang putih ada kuningnya itu lem kayu. Ya. Nah, ini kalau saya lihat produk-produk seperti ini kan bisa dibilang produk inovatif kan ya, Pak Asrikan ya. Nah, kalau menurut Pak Asrikan sendiri, kenapa kok punya ide bikin lem bata ringan, seperti itu? Kalau untuk yang lem bata ringan ya, untuk lem bata ringan sendiri itu memangnya di situ kan kita lihat dari perkembangan zaman. Yang di situ biasanya orang pakai semen. Terus kita itu berpikir gimana supaya orang dalam bekerja itu lebih dimudahkan. Terus akhirnya sekarang itu yang muncul kan bata ringan. Dulunya kan pakai bata merah, terus namanya batu putih itu jiring bahasanya itu kan. Batu kapur ya. Batu kapur itu kan. Iya, benar. Itu terus sekarang itu kan lagi populer kan yang bata ringan. Nah, bata ringan itu akhirnya daripada menggunakan semen, kenapa kalau menggunakan lem lebih cepat saya nggak bikin? Kalau saya bisa kan seperti itu. Terus akhirnya saya coba untuk trial lem tersebut. Saya bikin sampai menemukan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah semua itu bisa berjalan sampai dari Dinas PUPR waktu itu minta kayak uji layak, uji pakai. Kita kirim ke sana dan alhamdulillah juga sudah keluar hasil labnya. Nah, kalau katakanlah kenapa yang dipilih lem bata ringan? Kenapa harus bata ringan? Nah, kalau umpamanya katakanlah lem ini direkatkan mungkin ya, dengan batu bata, itu sebenarnya juga bisa ya Pak Asrikan ya? Kalau untuk batu bata
yang bata merah ya. Bisa sih bisa. Cuman di situ kalau batu bata merah itu kan permukaannya nggak rata. Jadi di situ kan nempelnya kan kurang maksimal. Ya, ya, rongganya jadi Iya, lebih banyak ya. Tapi kalau untuk bata ringan sendiri itu kan rata, ukurannya sama semua. Jadi lebih cepat, lebih praktisnya pakai lem bata ringan Lem ini. bata ringan ya. Iya. Nah, saya jadi tertarik mengenai lem, ya katakanlah bahan dari lem ini ya. Nah, ini kalau dikategorikan ini kan bahan-bahan kimia, Pak. Iya. Nah, kalau mamanya dipakai, katakan pada saat penggunaan pasti mungkin bersentuhan dengan tangan, atau mungkin ya katakanlah mungkin ada bau yang kehirup. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Nggak ada masalah. Kalau bersentuhan dengan tangan, yang jelas untuk produk-produk properti seperti semen dan lain, itu kan otomatis kan bersentuhan dengan tangan. Kalau untuk produk lem bata ringan ini sendiri itu nggak ada masalah. Kesentuh tangan atau apa, kehirup, bau dari baunya nggak ada masalah. Tapi memang ada baunya, Pak? Atau bau itu ada, cuman baunya sendiri itu nggak nyengat. Kalau semen kan otomatis kan ada debu ya, lebih bahaya semen malahan. Semen kan ada debu ya, kalau ini nggak ada. Jadi kalau mamanya dikaitkan dengan ya mungkin kejadian-kejadian yang anak remaja itu ya, kan bisa buat ngelem. Jadi nggak seperti itu ya. Itu beda. Itu kan lem kuning biasanya kan. Lem apalah itu. Iya. Ini kalau boleh tahu, lem Singaraja ini bikinan Pak Asri kan sendiri ya, Bapak sendiri ya. Iya. Formulatornya? Formula sendiri. Formula jenengan sendiri. Iya. Wah, ini luar biasa ini, Pak. Itu kalau boleh tahu basic Pak Asri kan sendiri ada ini ya. Kalau saya cerita basic saya yang jelas jenengan akan ketawa, Pak. Nah, kenapa itu, Pak? Iya. ini belum cerita udah ketawa ya. Iya. Soalnya saya sendiri itu basicnya sebenarnya dari agama. Jadi jurusan saya itu jurusan agama. Jurusan agama. Oke. Bukan jurusan teknik kimia atau apa enggak. Seperti itu. Jadi belajar secara otodidak atau seperti apa, Pak? Ya, kebetulan kan waktu itu saya ada kerja di industri kimia. Basicnya dari situ ya. Di ya. situ kebetulan juga saya itu sebagai R&D. Terus belajarnya dari situ. Dan akhirnya begitu sudah tidak kerja di tempat yang dulu itu, sekarang jenengan buka usaha sendiri ya? Sebenarnya mulai saya bekerja, waktu itu masih bekerja di industri kimia itu, saya juga sudah punya usaha di rumah yang sama dengan di perusahaan saya waktu itu. Oh ya, juga terkait dengan produk-produk seperti ini ya? Iya. Dan sekarang ini Pak Asri kan sudah berhasil menciptakan katakanlah produk yang revolusioner ya, luar biasa seperti ini. Nah, itu dengan merek sendiri. Iya. Nah, ini kalau mulai kapan, Pak, diproduksi ini? Kalau untuk lem bata ringan itu mulai tahun 2018 mungkin. 2018. Ya, 2018 kalau untuk lem bata ringannya. Kalau untuk lem pelamir itu sudah bisa dikata 10 tahunan. Kalau untuk lem pelamir. Lebih lama ya? Iya. Jadi biasanya dulu Bapak bergerak di bidang pembuatan pelamir ini ya? Iya. Iya. Ini saya sempat lihat, Pak, di YouTube ya. Saya pernah lihat entah itu mungkin mereknya yang sama atau mungkin dari kompetitor ya. Nah, yang saya lihat memang kualitas yang dihasilkan dari lem, katakanlah contoh dari lem bata ringan yang saya lihat waktu itu memang luar biasa, hanya dengan penerapan beberapa titik kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau ini saya jadi penasaran juga, kenapa hanya dengan lem itu bata ya, kalau bisa dibilang namanya bata ringan itu kan juga
kalau dipegang kan juga berat kan gitu ya, bukan ringan kan itu. Nah, pada saat dia diaplikasikan di bata itu bisa bertahan sampai berapa lama, Pak? Kalau saya ngomong itu yang enak itu ngomongnya sampai seumur hidup kayaknya. Sampai seumur hidup? Kalau saya bikin iklan biasanya sampai kiamat, Pak. Lulu. Jadi menggaransi itu sampai segitunya ya? Bahasa saya itu kuat sampai kiamat. Bahasa saya, Pak. Iya. Tapi itu kan kembali lagi ke yang di atas. Oh, iya. Jadi katakanlah kalau memang ada kondisi yang mungkin sedikit ekstrim ya, ada gempa, ada badai, hujan nanti lem yang diaplikasikan di bata ringan itu tidak akan mungkin rusak atau apa ya? Yang rusak yang pasti bata ringannya, bukan dari kekuatan lemnya. Yang gitu rusak ya? Bata ringannya. Jadi kalau sudah kena lem Singaraja, lem bata ringan yang Singaraja, itu yang rusak bukan lemnya, tapi bata ringannya akan jebol. Bata ringannya yang jebol? Iya. Iya. Nah, kayak yang di sebelahnya, Pak. Ini kan itu lem khusus untuk yang kayu ya? Lem kayu, iya. Jadi kalau untuk yang kayu itu dia diaplikasikan hanya di media yang kayu. Iya, betul. Kayu ketemu semen apa tembok kayak gitu. Kalau kayu ketemu tembok itu nggak bisa. Bukan ini lemnya, ada lagi sebenarnya. Ada lagi ya. Kalau kayu ketemu tembok malahan yang lem bata ringan itu bisa. Oh, malah sebenarnya yang lem bata ringan itu lem serbaguna kayaknya. Kalau saya ngomong. Soalnya apa? Nggak sekedar bisa dipakai untuk lem bata ringan. Tapi untuk talang yang bocor, dak bocor itu juga bisa. Itu hanya dengan mengaplikasikan lem atau ditambah media lain? Langsung dari lemnya bisa. Langsung dari lem? Iya, nggak pakai tambahan yang lain bisa. Jadi kalau biasanya kan ada kanopi ya. Kanopi terus di situ ada sambungan dengan tembok, dengan dinding. Itu bisa langsung diaplikasikan, nggak pakai tambahan-tambahan lain. Biasanya kan ada pakai kayak serat karbon itu ya. Benar. Tuh. Nanti kalau teman-teman proyek tuh malahan pakai kain lebih kuat. Oh, si seratnya kayak itu ganti lebih kain kuat. terus dikasih lebih kuat. Jadi lem bata ringan itu peruntukan sebenarnya bisa dipakai untuk beberapa kegunaan. Iya. Enggak sekedar untuk lem bata ringan. Talang bocor dan lain sebagainya itu bisa. Iya, luar biasa loh, Pak. Oh, luar biasa, Pak. Karena saya sendiri kan akhirnya basic jenengan. Tadi kan bilang seorang sempat jadi ahli agama ya. Oh, saya biasanya itu kalau disuruh apa ya? Kayak ustadz gitu juga ceramah gitu ya. Biasanya. Nah, dengan basic seperti itu Anda menciptakan formula yang sangat luar biasa. Ini perlu mungkin Sobat Jatinmus kalau mau tahu ya, ada sih beberapa mungkin videonya itu sudah nyebar mungkin di YouTube ya. Nah, tapi mungkin dengan kemasan yang beda ya mungkin Pak ya. Karena waktu itu kan saya lihat kemasannya mungkin ada yang dari kemasan pertama produksi dengan yang sekarang ini agak sedikit beda di desain. Di desainnya ya. Nah, tapi sebenarnya isinya sama juga. Sama. Nah, itu Sobat Jatinmus lihat itu luar biasa. Jadi hanya dengan mengaplikasikan lem yang di beberapa titik terus dihantam-hantam ya. Iya. Nah, benar-benar kuat. Dan yang kalah memang bata ringannya. Bata ringan yang jebol. Iya. Nah, ini yang pertama kali membuat Pak Asri kan punya ya mungkin
ide ya membuat lem bata ringan formula jenengan sendiri kan yang pasti ya. Nah, itu dasarnya apa Pak? Apa mungkin karena memang Anda punya keahlian ya yang jenengan bawa dari tempat kerja terus diaplikasikan atau memang ada rencana lain? Kebetulan Pak ya, kebetulan dari teman-teman sendiri itu kan ada yang bergerak di bidang ini itu kan banyak kan. Di situ gue sempat tanya, bisa bikin ini nggak? Bisa bikin ini nggak kan seperti itu. Terus yang penting ada sampel kalau saya tak bilang gitu. Kalau sudah ada sampel saya bisa buatkan. Seperti itu. Tapi yang pasti dari sampel tersebut paling tidak itu saya harus bisa bikin dengan kualitas yang sama. Yang seperti sama itu. Atau mungkin lebih baik. Atau lebih baik. Gitu ya. Gitu. Tadi saya juga nggak berhenti di situ Pak. Nanti kalau nanti ada kompetitor, seumpama produknya ini lebih bagus, unggulnya di mana kan gitu kan? Akhirnya saya trial lagi untuk menjadi produk yang benar-benar berkualitas. Dan akhirnya ketemu yang paling maksimal ya mungkin, atau mungkin paling optimal Pak ya? Bukan maksimal Pak, di situ kan tetap nantinya itu kita kan harus inovasi terus Pak. Gitu ya. Jadi kita lihat pasarnya dulu, jadi kita lihat kompetitornya dulu. Nanti kalau ada kompetitor yang seperti ini, nah, saya harus bisa untuk mengungguli dia. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan kompetitor kan, yang saya pahami kalau untuk mendirikan katakanlah mungkin bata ringan ini ya. Iya. Nah, itu kan standarnya kan kalau sekarang itu masih memakai mortar kan itu istilahnya. Semen mortar. Semen mortar. Iya. Nah, jadi kalau mamanya dibandingkan ya. Nah, kalau dari segi pasti Pak Asri kan bilangnya kan yang paling baik, tapi ya yang saya coba mau gali ini, kalau dibandingkan dengan mortar ini kan bentuknya kan ya pasti kan semen kayak gitu kan. Iya. Nah, apalagi ini bentuknya gel kan ya. Iya, ini pasta ya saya. Nah, itu kalau dibandingkan hasilnya itu seperti apa Pak? Jauh Pak. Maksudnya jauh. Kalau menggunakan lem itu hasilnya itu kan lebih rapi. Tukang yang biasanya pakai pakaian yang kotor bahasanya Pak ya, itu kalau pakai dasi, kalau menggunakan lem, tetap dasinya tetap rapi Pak. Tetap seperti rapi, iya. Soalnya nggak kena cipratan mortar gitu ya. Soalnya kan kalau dianya ya pakai semen, yang jelas satu angkat-angkatnya wis berat, kan gitu. Iya. Kalau ini tinggal nyangking gitu ya, bahasanya nyangking kok Pak. Iya, jinjing dibawa. Iya, tinggal pakai kayak gini ya. Iya. Nah, tapi dari sisi pengaruhnya Pak. Nah, kalau mamanya ini kan mau nggak mau kan harus dibandingkan dengan mortar kan ya. Iya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan yang sejenis ya itu mungkin bisa dibilang produk lain lah. Iya. Nah, kalau dengan pengaplikasian mortar dengan lem bata ringan. Nah, ini kalau dari sisi kekuatannya. Kalau kekuatan itu juga sudah kita uji, Pak. Dan di situ juga nggak ada masalah. Dalam artian, malahan pernah ada proyek perumahan ya. Kebetulan di tengah sawah. Di tengah sawah? Ya. Jadi proyek perumahan di tengah sawah, di situ menggunakan lem mortar. Bukan merek loh, saya bukan ngomong merek loh. Lem mortar. Di situ kan nggak ada tanaman sama sekali. Akhirnya kan ketiup sama angin. Roboh, Pak. Oh. Seperti itu. Jadi mortar ini kan jenisnya juga banyak. Terus dianya menggunakan lem kita. Lem Singaraja ini bata ringan. Aman. Nggak ada masalah. Terus lagi Pak, kelebihannya ya. Di samping rapi dalam pengerjaan, itu nantinya akan hemat
dalam biaya. Biasanya kalau mortar, kalau semen, itu kan ada kayak apa namanya? Apa Pak? Bahasa bleber itu Pak. Oh, ya. Dan keluar jalur lah. Ya. Dari Meluber lah. Iya, meluber. waktu pemasangan itu ya. Ah. Itu kan otomatis nanti kalau waktu acian, itu kan akan memakan material yang lebih banyak lagi. Tapi kalau menggunakan lem bata ringan, habis dipasang, itu langsung bisa diaci. Langsung bisa dipelamir bahasanya. Seperti itu. Pada saat sudah kata diaplikasikan, itu butuh berapa lama deh untuk merekat sempurna? Iki pertanyaan sampean sing tak tunggu. Oh gitu ya? Iya. Di situ Pak ya, kalau untuk pemakaian semen dengan pemakaian lem bata ringan, bedanya ada di situ. Kalau kita menggunakan lem bata ringan Singaraja, itu langsung bisa ketinggian sampai 3 meteran. Masang itu langsung bisa tinggi sampai 3 meter. Oh, ini berarti pada saat diaplikasikan dia langsung cepat kering. Ngikat. Jadi ngikat. Nah, kalau untuk katakanlah mungkin salah pasang, kalau salah pasang masih bisa dikondisikan, Pak. Oh, masih bisa. Masih ya? bisa dikondisikan. Jadi maksudnya Pak ya, biasanya tukang masang, masang bata ringan. Itu kan dapat 1 meter atau 2 meter itu kan berhenti atau menyelesaikan yang lain kan seperti itu. Berhenti karena waktunya karena bisa karena waktunya, bisa juga karena tidak berani untuk membuat bangunan yang lebih tinggi. Kan seperti itu. Nunggu kering ya. Tapi kalau menggunakan bata ringan, lem bata ringan itu bisa langsung. Bisa langsung tinggi. Jadi itu bedanya. Untuk 3 meter tadi ya, sekitar ya. Langsung. Itu butuh waktu berapa lama, Pak Sri? Nah, itu kan kembali ke tukang. Kembali ke masang ya. Bukan kembali ke saya, kembali ke tukang itu. Iya. Nah, tapi paling tidak kalau tadi ada pembanding gitu ya. Iya. Dalam satu waktu pengerjaan mungkin habis 1 botol, itu bisa sampai berapa meter maksimal? 3 meter? Kalau untuk pemakaian dalam 1 botol, itu bisa dikata sama dengan 1 sak semen mortar. Oh. 1 botol bisa dipakai untuk 1 kubik bata ringan. Botol ini ya? Ya. 1 kubik bata ringan itu sama dengan 80 sampai 85-an mungkin. Bata ringan. Sama dengan semen. Iya. Sebenarnya. Cuman di situ yang jelas lebih praktis, ini jauh lah, praktis, ekonomis dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya number 1 bahasa Pak ya. Iya. Memang menarik sekali Pak Asri kan. Jelas Pak. Produknya kan karena ya nanti kalau umpamanya pembandingnya tadi dengan mortar, ya bisa jadi nanti mortar ini lem mortar ini jadi ketinggalan zaman ya. Mungkin akhirnya dibilang gitu Pak ya. Padahal kalau kita lihat lem mortar sendiri sebenarnya bukan produk yang lama kan, juga baru kan gitu. Ya. Kemarin itu kan memang ada tawaran juga untuk semua itu Pak, dari membuat semen mortar dan lain sebagainya, itu juga sudah ada tawaran. Cuman di situ itu kan kalau untuk semen mortar sendiri itu kan kompetitornya kan banyak sekali. Benar. Banyak sekali, terus kualitasnya juga macam-macam. Ada yang ditiup aja seperti yang tadi tak sampaikan, udah roboh kan seperti itu. Iya. Harganya juga nggak murah juga kan padahal. Itu. Terus kalau saya bisa bikin ini, ngapain nggak kan gitu. Ya. Jadi ya dari penjelasannya Pak Asri kan ya mengenai kualitas ini benar-benar bisa dibilang luar biasa Pak ya. Atau ada istilah lain Pak Asri kan? Ya itu, kan tiada banding, tiada tanding. Tiada banding, tiada tanding ya. Iya. Iya. Jadi kalau masalah kualitas, nggak usah ragu lah. Saya jamin. Saya jamin sampai kiamat tadi ya Pak. Iya. Jadi kuat sampai kiamat,
merekat sampai kiamat. Sampai kiamat. Luar biasa nih, sobat biasa. Ini apa namanya? Slogan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, karena memang produk ini sendiri bagi saya Pak ya, bagi saya pribadi memang ini produk-produk inovatif yang ya bisa sangat-sangat luar biasa. Mungkin namanya teknologi kan itu ya. Nah, teknologi kan kadang kan kita bisa bilang fisiknya kan pengembangnya ya seperti ini, ada handphone, tapi ada teknologi lain yang sebenarnya itu inovasinya masih sangat banyak dan tujuan kedepannya itu kan mau nggak mau tetap arahnya ke efisiensi kan benar Pak ya? Betul. Karena ya kalau bisa dibilang namanya harga itu kan kalau sudah naik lupa turunnya kan gitu Pak ya. Kalau di dunia properti ini orang bikin rumah itu sudah mikir-mikir, waduh bahan bakunya luar biasa sekarang. Nah, dengan keberadaan produk-produk inovatif seperti ini kan, nah harapan besarnya kan jadi menggeliat lagi Pak. Nah, ini kalau di pasar di pasar umum ya. Iya. Nah, ini harganya itu kalau dibandingkan dengan semen. Semen lem mortar. Kalau dibandingkan dengan semen mortar itu juga tergantung pembandingnya, Pak. Gitu ya. Soalnya apa? Semen mortar itu kan tadi saya bilang kan banyak jenis, banyak merek kan seperti itu. Kalau untuk merek yang setara dengan lem Bataringan Singaraja, itu harganya masih murah lem Bataringan Singaraja. Kalau kita ngomong kualitasnya yang setara, kan seperti itu. Kalau kita ngomong kualitasnya yang biasa-biasa, itu bisa dikata hampir sama harganya. Kan tadi kan Pak Asri kan juga sempat bilang, kata contoh 1 kubik, ya pemakaiannya kan dengan lem mortar sama lem Singaraja ini kan hampir sama. Ya. Nah, kalau dikaitkan arahnya ke efisiensi, jauh Pak. Satu Pak ya, dari harga dengan kualitas yang sama, itu lebih efisiensi lem Singaraja. Terus dari tukang, ongkos tukang sendiri Pak ya. Soalnya apa? Pengerjaannya lebih cepat. Nggak pakai ngaduk dan lain sebagainya, nggak pakai. Langsung bisa diaplikasikan. Nah, jadi itu lebih cepat di ongkos tukang. Benar. Nah, seperti itu. Iya. Nah itu yang efisiensi yang paling bisa dikatakan mungkin paling besar Pak ya. Karena kan kebutuhan untuk membangun sebuah properti itu kan nggak hanya bahannya, tapi biaya yang mengerjakan SDM-nya ini kan juga besar kan gitu ya. Iya. Luar biasa Pak Asri kan. Ini nanti kita akan coba informasikan lebih jauh Pak ya. Ke pemirsa Jatim News. Nah, nanti kalau seumpama mungkin ada yang tanya, komen-komen aja ya nanti ya di video ini ya. Langsung aja mungkin datang ke Jatim News ya. Itu lebih bagus. Jadi langsung konfirmasi ke Jatim News. Siap. Oh ya. Luar biasa ini. Pak Muhammad Asri kan. Nah, saya panggil lengkap aja. Saya hormat sama jenengan nih. Bisa menciptakan sebuah produk inovatif seperti ini. Ya, sangat luar biasa. Ada lagi Pak sebenarnya Pak. Gitu ya. Iya. Jadi di situ kan ini kan bagian dari kayak UMKM gitu kan, UKM gitu kan. Benar Pak. Benar. Tapi ya maaf ya. Nggak pernah kesentuh di situ. Dari UKM itu. Pernah kita ada pelatihan atau apa gitu, tapi dari kayak ini ya, pemerintah daerah setempat ya. Iya. Jadi seharusnya itu kan ada warga yang punya inovasi untuk produk-produk apa gitu kan. Itu kan gimana caranya bisa berkembang kan seperti itu. Ya semoga Pak nanti ini didengar sama Ibu Kofifa nanti. Amin. Beliau bisa Assalamualaikum Ibu. Fasilitasi ya luar biasa Pak. Oke Pak Mas Asri kan.
Saya terima kasih Pak atas kedatangan jenengan. Sama-sama. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar ini mengenai produk yang luar biasa ini. Namanya ya, Sobat Jatim News, Singaraja. Lem bataringan Singaraja. Nah, ini yang paling inovatif ya. Oke, terima kasih Pak Asrikan. Siap. Semoga kedepannya ini Singaraja semakin ini ya, berkembang ya, semakin booming. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Sobat News, sampai ketemu lagi ya di acara program Mata 4 berikutnya. Sampai jumpa.